Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat bulan Ramadan, dan semoga Allah terus memberikan kepada kita kesehatan untuk memudahkan kita di dalam beribadah, memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, juga memberikan kepada kita kesabaran untuk menjalankan semua hal-hal yang Allah ridhai. Dan semoga Allah terus membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak asing lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kakinya para ibunda. Dan kami angkat hadis ini karena tema kita kali ini adalah tentang bagaimana mengajarkan anak untuk berpuasa. Lalu apa hubungan antara hadis ini dengan tema kita? Karena kan orang kadang seringkali melihat hadis ini dari satu sisi, bahwa karena surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu, menunjukkan pangkat tingginya seorang ibu dan kewajiban seorang anak untuk berbakti. Itu memang benar, kita tidak bisa memungkirinya, karena memang subhanallah pangkat ibu itu luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, seorang laki-laki bertanya, siapa yang paling harus aku perbaguskan di dalam bergaul, itu adalah ibumu, lalu ayahmu. Menunjukkan memang pangkat seorang ibu lebih mulia. Menunjukkan karena memang beratnya beban dan banyak hal yang lebih berat dilakukan oleh seorang ibu daripada seorang ayah. Dan ini tidak menafikan kebaikan seorang ayah. Dan akan tetapi ternyata dalam makna hadis ini tidak sesederhana itu, gitu ya. Kalau kita memahami lebih jauh, ternyata makna al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa ibu itu punya peranan penting untuk bisa menghantarkan putra-putrinya untuk bisa menjadi ahli surga. Nah inilah yang harus kita pahami. Sehingga akhirnya seorang ibu punya peranan penting untuk bisa mendidik anaknya kenal Allah, untuk mendidik anaknya kenal Rasulullah SAW, untuk mendidik anaknya kenal syariat. Dan termasuk dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, muru auladakum sholat inda sab'in. Suruh anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Wadribu inda ashrin, dan pukul dengan pukulan yang tidak membahayakan tentunya. Ketika di usia 10 ternyata kok masih melanggar, tidak membiasakan diri, tidak melakukan kewajiban. Bilangan 7 tahun ini bukan bilangan angka balik ya. 7 tahun itu belum masuk angka balik. Akil balik itu adalah usia 9 tahun ke atas. 7 tahun itu adalah usia tamyiz. Umumnya anak itu sudah mulai bisa nyambung, ngerti dan sebagainya di usia 7 tahun. Dan memang tamyiz itu dengan 2 syarat. Pertama usianya 7 tahun, lalu sudah bisa diajak komunikasi ya. Dia bisa mandiri, makan, minum, istinja sendiri. Itu. Sehingga pada usia 7 tahun seorang anak sudah mulai wajib bagi orang tua, bukan wajib bagi anak ya. Anak belum dapat kewajiban karena seorang dihukumi mukallaf itu mendapatkan beban menjalankan syariat. Salah satu syaratnya adalah mencapai usia akil balik. Tapi bagi anak usia 7 tahun ini kewajiban bukan untuk si anak, tapi kewajiban bagi orang tua untuk memerintahkan anak mulai belajar menjalankan perintah agama. Memang perintah Rasulullah kepada sholat, tapi dikiaskan kepada yang lain-lainnya juga. Kewajiban bukan hanya sholat, ada puasa dan sebagainya. Nah disinilah orang tua punya peranan penting, khususnya seorang ibu, karena seorang anak itu umumnya paling banyak waktunya adalah bersama ibundanya. Jika ibunda tidak cukup hanya memberikan ASI untuk hidup anak, lalu mengatur urusan makan mereka, menyuruh mereka sekolah dan sebagainya, tapi perlu kita seorang ibu juga mengarahkan anak untuk mulai mengamalkan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengan tujuan apa?
jika dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk menjalankan syariat, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah diberi kewajiban sebagai seorang mukallaf, mereka tidak lagi merasa berat di dalam menjalankannya. Sehingga sholat itu maka hendaknya jangan diajarkan kalau sudah nunggu balik, tidak. Ini kesalahan besar bagi orang tua. Karena kalau sudah terbiasa tidak sholat, ketika sudah dapat kewajiban sholat, berat bagi dia untuk melakukannya. Maka ajari orang tua kita dulu, Masya Allah. Mereka benar-benar dari anak kecil itu sudah dibiasakan dengan suasana indah. Anak-anak kecil sudah dibiasakan, walaupun mereka belum bisa mengaji, mereka sudah biasakan ikut berkumpul, walaupun mungkin hanya sekedar main di musola, untuk membiasakan dengan suasana seperti itu. Sampai kita ingat ketika kita masih kecil itu kita belum bisa untuk membaca Quran, belum bisa, tapi sudah kepengen ikut-ikutan melihat kakak-kakak kita sering berkumpul di masjid membaca. Akhirnya keinginan untuk membaca Quran, belajar membaca Quran, keinginan untuk sholat dan sebagainya itu sudah muncul dengan sendirinya. Makanya memang lingkungan ini punya peranan penting untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga akan tetapi saat ini suasana ini sudah hilang. Susah untuk mencari tempat-tempat yang hidup ya, yang ini sudah sangat jarang sekali. Dengan adanya apalagi di era digital ini, sehingga kesibukan anak-anak kecil sekarang bukan lagi heboh di musola atau masjid, bahkan kalau mereka berkumpul di musola di masjid pun semuanya dengan pegangan HP. Dan ini memang sudah ada perubahan. Makanya di sini peranan ibunda sangat penting sekali untuk mulai melatih anak sholat. Urusan sholat misal kita ambil dari yang urusan sholat dulu, misalnya ketika dari kecil mulai mereka belikan baju sholat untuk supaya mereka merasa menjadi bagian ya, artinya mereka merasa ada kebanggaan, ajak sholat berjamaah, ikut bareng sholat, nggak apa-apa. Atau nanti mereka biarin untuk anak kecil, biarin mereka tuh sholat sendiri, kalau mereka belum tamyiz, biarin sholat sendiri. Kenapa? Untuk nanti dengan bacaannya yang dikeraskan. Karena kalau cuma sekedar jadi makmum itu biasanya bengong aja. Jadi perlu kadang anak-anak kecil dilatih. Nah, ini untuk urusan sholat. Untuk puasa pun begitu. Jadi untuk ada proses-prosesnya. Mendidik anak sholat itu ya. Dengan mereka kita masukkan ke TPQ. Kalau kita tidak punya kemampuan, kalau para ibunda gak punya kemampuan untuk mengajar sendiri, masukkan anak-anak ke tempat-tempat mulia yang akan membimbing mereka untuk ikut menghafal bacaan-bacaan sholat, ikut membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau Anda sebagai seorang ibunda punya kemampuan dan punya kesabaran untuk mengajar anak, maka pegang sendiri lebih utama tentunya. Baik, ini untuk masalah urusan sholat, baca Quran. Begitu juga untuk urusan puasa. Untuk urusan puasa, kami sudah sering mengingatkan jauh hari sebelum Ramadan tiba. Kami sering mengingatkan para ibunda ketika Anda di bulan Ramadan ini, ayo mulai anak-anak itu dilatih. Bagi Anda yang punya anak-anak balita itu yang kadang Anda harus nyuapinnya sambil keliling. Termasuk bentuk tarbiyah ya, bentuk tarbiyah. Anda di bulan Ramadan ini yang biasanya selalu keliling nyuapin mereka, mungkin sambil naik odong-odong atau keliling lapangan atau cari pemandangan dan sebagainya, maka anak umur 5 tahun balita kan sudah mulai bisa diajak ngobrol. Sudah mulai biasa diajak ngobrol walaupun belum nyambung, cuma mulai dikasih pemahaman, nah ini sekarang sebentar lagi bulan Ramadan, nanti mama bikinin mainan di rumah, kita sekarang kalau makan tidak jalan-jalan ya. Nah, jadi dengan pemahaman. Kalau mereka belum bisa pun siapin aja mainan, gitu. Kalau belum bisa diajak komunikasi, siapin aja mainan, sibukkan mereka dengan mainan di rumah sambil disuapin seperti itu ya. Itu juga cara untuk menjadikan mereka itu tidak diajak keliling untuk makan. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah di anak, tapi sebenarnya itu cara Anda untuk menghormati bulan Ramadan, karena mungkin Anda memang karena masih balita belum dapat kewajiban untuk diajarkan, akan tetapi lihat ada anak tetangga Anda sedang belajar puasa, maka belajarlah Anda menghormatinya. Begitu juga kalau anak sudah usia 5 tahun ke atas, walaupun belum usia tamyiz, dan mereka sudah melihat suasana orang puasa kok sudah kepengen ikutan puasa, nggak ada masalah. Artinya biarkan mereka ikut. Biarkan mereka senang. Hanya mungkin kalau sahur susah banget dibangunin karena namanya masih anak-anak, ya nggak ada masalah. Biarkan dulu karena memang dia belum terbiasa untuk bangun subuh dan makan di subuh, waktu sebelum subuh gitu ya. Maka biarkan walaupun setelah subuh pun atau pagi pun ternyata baru dia bisa makan gitu ya. Cuma bahasa kita, sayang ini sahur ya. Lihat, bahasanya adalah bahasakan ini sahur ya. Setelah itu nanti stop makan, gak boleh makan apa-apa, gak boleh jajan, gak boleh ini, sampai nanti kalau dedek sudah merasa lapar banget, sudah merasa haus banget, dedek berbuka awal. Nanti lagi berbuka lagi. Jadi bahasanya bukan lagi makan pagi, makan siang, makan sore, tidak. Tapi ini adalah sahur, berbuka. Mungkin nanti kalau ternyata siang dia lolos sampai siang misalnya, alhamdulillah itu berbuka. Terus sorenya
Mungkin misalnya di jam 3, jam 4 kok udah mulai merasa haus, mungkin diakalin. Mungkin tidak makan berat supaya nanti dia bisa ikut berbuka beneran dengan yang lain. Mungkin kita kasih minuman apa sereal kayak atau mungkin susu kayak atau apa yang sekiranya cukup untuk dia tuh bertahan sampai misalnya begitu. Jadi yang disetel itu adalah jajan. Nah, ini proses melatih anak untuk terbiasa dengan berpuasa tapi tidak merasa berat. Tapi ingat, berikan mereka kesibukan positif, bacaan-bacaan buku, cerita-cerita, permainan-permainan yang mendidik. Jangan dibiasakan terus hiburannya karena Ramadan akhirnya dihibur dengan tontonan-tontonan, karena itu nanti mempunyai efek tidak baik untuk matanya dan juga kesehatannya, dan juga nanti bisa buat kepalanya juga tidak nyaman. Itu makanya tolong dihindari hiburan dengan seperti itu. Kalau perlu sekali-sekali boleh dikasih waktu dan tontonan yang bermanfaat. Nah, terus kalau sudah usia 7 tahun, maka Anda punya kewajiban untuk mendidik lebih lagi. Ya caranya begitu, sahur mulai dibangunin, walaupun mungkin bisa makan sedikit, sudah nggak apa-apa. Cuma nanti bukanya bertahap, kalau dia bisa. Tapi ingat, pokoknya prinsipnya ajari anak tidak bohong. Kalau memang dia merasa sangat-sangat lapar, suruh dia terus terang. Tidak boleh berbohong, pura-pura kuat, tapi ternyata makan di belakang ibu, ini pelanggaran. Jadi berikan kepemahaman supaya mereka bertahan. Pokoknya nanti kalau ternyata tidak kuat, maka harus jujur, nanti diberi makan. Karena memang dia belum wajib, jadi tidak ada masalah. Berproses dan biasanya ya suasana seperti ini akan hidup. Makanya cuma perlu juga mungkin kita ketika anak-anak misalnya ketika sahur ya, mungkin kita perlu mereka untuk semangat mereka sahur, tanyakan dulu request apa sayang, pengen makan apa sayang, untuk menghidupkan semangat mereka. Karena paling berat biasanya dimakan sahur. Paling berat tuh dimakan sahur. Maka perlu orang tua tuh punya ide-ide cara gimana agar mereka bisa makan sahur. Kok ternyata makannya nggak bisa, susunya yang harus dikuatin di susunya. Jadi seperti itu, ada caranya. Jadi begitu. Jadi intinya kalau di Ramadan, terus lagi kalau anak-anak kita belum bisa puasa sempurna, maka cara melatih mereka adalah belum bisa puasa sempurna, maka cara melatihnya adalah seperti itu tadi. Mereka ikut sahur ya. Setelah itu nanti ada buka pertama ya. Tapi ingat, bukanya bukan sekedar senang-senang di mulut saja. Kadang anak kecil itu mereka tuh kadang memang males makannya. Cuma jajan itu senang. Hanya kalau untuk Ramadan didik mereka untuk puasa jajan. Puasa jajan supaya nanti intinya kalau mereka mau makan, kalau saat mereka lapar hanya boleh makanan yang memang bergizi dan ada manfaatnya. Susu atau makan berat itu. Setelah itu tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada ciki-ciki dan sebagainya. Jadi dipuasakan dulu. Nah, ini termasuk bentuk melatih anak supaya juga disiplin dalam masalah mengatur makanan. Dan ini juga menjadikan mereka pun mulai melatih untuk mulai berpuasa. Jadi seperti itu. Jadi ada proses-prosesnya. Dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka pun membuat permainan untuk putra-putri mereka yang sedang belajar puasa. Permainan-permainan yang menyehatkan untuk menjadikan mereka tuh terhibur dan lupa bahwa hari ini mereka berpuasa. Jadi sebenarnya semua orang harus punya cara. Punya cara, tapi ingat, cara yang sekiranya tidak akan bawa mudarat untuk anak-anak kita. Nah, dengan tadi ya pengen anak puasa tapi anak dikasih tontonan terus nonstop. Nah, ini menyiksa ke anak, merusak mata, merusak pikiran dan sebagainya. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan oleh para ibunda untuk mendidik anak-anak kita berpuasa. Jadi, dan ini bukan hanya kaitan untuk masalah sholat, puasa dan sebagainya, bahkan termasuk menutup aurat. Anda punya kewajiban untuk mendidik anak Anda perlahan untuk mulai melatih mereka untuk mereka mulai menutup aurat sebelum nanti ada kewajiban bagi mereka untuk benar-benar menutup aurat mereka secara sempurna. Maka para ibunda, kita punya peranan penting untuk menjadikan anak-anak kita bisa menjadi ahli syurga. Maka semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi ibunda-ibunda yang solehah, yang bisa mengantarkan anak-anak kita pada kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan di dunia, muqaddimah kemuliaan di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ini saja dari kami, mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.